habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Perkara jihad ya. Babul jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul jihad wa syara'itu wujubil jihadi sab'u khisalin al-islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal dhukuriyatu was sihhatu wat taqatu alal qital wa man usira minal kuffari fa'ala darbaini darbun yakunu raqiqan binafsis sabyi wa humus sibyanu wan nisa wa darbun la yariqu binafsis sabyi wa hum ar-rijalul balighun wal imamu mukhayyarun fihim baina arba'ati asya al-qatlu wal istirqaqu wal mannu wal fidyatu bil mali au bir rijal yaf'alu min zalika ma fihil maslahah wa man aslama qablal asri ahraza malahu wa damahu wa sighara auladihi wa yuhkamu lis-sabiyyi bil islami inda wujudi salasati asbabin ayyus lima ahadu abawaihi aw yasbiyahu muslimun munfaridan an abawaihi aw yujada laqitan fi daril islam. Wallahu a'lam. Sekarang kita membahas syarat wajib jihad. Jihad, perintah ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fardu kifayah. Adapun sepeninggal Nabi itu ada dua kondisi. Yang pertama, bahwa mereka ada di negerinya. Artinya orang-orang kafir ya ada di negerinya.
fal jihadu fardu kifayatin alal muslimina fi kulli sanah. Jihad menjadi fardu kifayah atas kaum muslimin setiap tahun. Kalau sudah ada yang melakukan jihad, maka gugurlah buat yang lain. Sedangkan yang kedua, ayyadkhulal kuffaru baldatan min biladil muslimin. Orang kafir masuk menyerbu ke negeri orang Islam. Kalau ini bukan fardu kifayah. Fal jihadu hina idzin fardu ainin. Jihad jadi fardu ain atas kaum muslimin. Kenapa? Wajib mempertahankan tanah air, jangan sampai direbut. Jadi kalau yang fardu kifayah ya, setiap tahun kaum muslimin ya, mereka ini orang-orang kafir ada di negerinya. Kalau yang kedua, orang kafir yang datang masuk menyerbu ke negeri orang Islam, kalau itu fardu ain. Apa dasar jihad? Banyak. Di antaranya ayat dalam surah At-Taubah ayat 36. Wa qatilul musyrikina kaffah. Perangilah orang-orang musyrik secara menyeluruh. Kama yuqatilunakum kaffah. Sebagaimana mereka memerangimu secara menyeluruh. Memulai perang jangan. Tapi kalau diserbu wajib bertahan. Nabi bersabda, la tatamannau liqa'al adu, jangan berharap-harap bertemu musuh, jangan ya, tangan gua gatel nih nggak ada musuh, ya jangan ngarap-ngarap. Fa idza laqitumuhum fasbutu, kalau kamu ketemu musuh tetap di tempat, artinya kalau udah di medan tempur pantang mundur. Sekarang kita lihat ada syaratnya jihad itu. Wajib jihad apabila memenuhi 7 syarat. Wa syaraitu wujubil jihadi sab'u khisal. Syarat-syarat wajib jihad ada 7 perkara. Pertama, al-islamu. Yang jihad orang Islam. Orang kafir jika gak wajib jihad. Yang kedua, al-bulughu, dewasa. Kalau masih anak-anak, Nabi nggak izinkan. Ada seorang sahabat ketika masih kecil, dia berusaha ingin ikut, Nabi tidak terima. Tidak, kau belum cukup syarat, belum baligh, belum dewasa. Yang ketiga, al-aqlu, berakal. Ya, kalau orang gila ya nggak wajib jihad. Keempat, wal hurriyah, merdeka, bukannya budak. Kalau budak nggak wajib sama dia jihad. Yang kelima, az-zukuriyah, lelaki. Lelaki yang berkewajiban jihad. Nggak wajib jihad atas wanita, atas banci, yaitu orang yang berkelamin ganda, khunsa muskil. Keenam, wasihhah, sehat. Kalau sakit ya nggak wajib ya. Ketujuh, wattaqatu alal qital, punya kemampuan berperang ya. Fala jihada ala aqta'iyadin masalah, nggak wajib jihad atas orang yang buntung tangannya. Wala alaman adima batal kita, nggak wajib atas orang yang ketiadaan memiliki perlengkapan perang, kasila, senjata dia kagak punya, wa markubin, kendaraan kagak punya, wa nafaqatin, biaya dia kagak punya, nggak wajib jihad. Itulah 7 syarat wajib jihad. Islam, baligh, akal, merdeka,
laki-laki sehat dan punya kemampuan untuk berperang. Sekarang kita bahas tentang orang kafir yang ditawan oleh orang Islam. Jadi kalau selepas pertempuran dimenangkan oleh kaum muslimin, ada di antara pihak musuh yang ditawan. Nah, ini terbagi dua tawanan. Ada kelompok yang semata-mata ditawan jadi budak langsung, anak kecil dan wanita. Ada kelompok yang ditawan tidak serta-merta langsung menjadi budak, yaitu laki-laki dewasa. Waman usira minal kuffar, siapa-siapa yang ditawan dari pihak orang-orang kafir, fa'ala darbaini, itu terbagi dua kelompok. Darbun yakunu raqiqan binafsis sabi, satu kelompok menjadi budak dengan semata-mata ditawan. Begitu ditawan jadi budak, ya. Wahum, mereka itu as-sibyanu, anak-anak, wan nisa'u, wanita. Wadarbun, satu kelompok lagi, la yariqu binafsis sabi, tidak menjadi budak dengan ditawannya itu. Siapa? Wahumur rijalul balighun, kelompok kedua ini lelaki dewasa, ditawan oleh kaum muslimin. Ini lelaki dewasa orang kafir tadi, si musuh, dengan ditawan tidak semata-mata langsung jadi budak. Wal imamu mukhayyarun fihim, si pemimpin imam diberi pilihan perihal laki-laki dewasa tadi, baina arbaati asya, di antara 4 hal. Pertama, al-qatlu, tawanan ini dibunuh. Nanti sang imam melihat mana yang lebih maslahat. Wah, ini tawanan nih sangat membahayakan sekali, dibunuh. Yang kedua, wal istirqaq, dijadikan budak, ya. Yang ketiga, wal mannu, al mannu, diberi kebebasan. Wah, ini enggak terlalu membahayakan. Fa imma mannam ba'du wa imma fidaan. Udah lepasin. Al mannu, diberikan kebebasan. Yang keempat, wal fidyatu, dijadikan tebusan bil mal, pihak musuh dia bersedia menebus tawanan kafir ini, tebus. Atau berrijal, dipertukarkan. Di pihak kaum muslimin ada juga yang ditawan sama orang kafir, dipertukarkan, boleh. Satu kafir, ya, kami punya saudara muslim, Anda tawan 5 orang, pertukaran, boleh. Enggak mesti satu tukar satu, ya, boleh begitu. Yaf'alu min dzalika ma fihil maslahah, sang imam bisa melakukan yang demikian mana yang maslahat, dibunuh, dijadikan budak, atau dibebaskan, atau dijadikan tebusan. Bagaimana kalau orang kafir sebelum ditawan dia syahadat masuk Islam? Bisa jadi kalau dapat hidayah. Waman aslama qoblal asri, siapa yang masuk Islam sebelum ditawan, ahraza malahu wadamahu, berarti dia telah memelihara harta dan darahnya. Orang Islam tidak boleh melukai dia, tidak boleh merampas hartanya dengan dalih ghanimah. Orang dia sudah Islam. Begitu juga wasighara auladihi, anaknya yang belum baligh, yang kecil-kecil pun, ya, tidak bisa dijadikan
tawanan. Ini si fulan sudah masuk Islam, dia punya anak yang masih kecil-kecil, ngikut sama bapaknya Islam, nggak boleh kita jadikan tawanan. Berbeda kalau istrinya, misalnya si laki-laki ini masuk Islam, istrinya kekeh tidak masuk Islam, lalu selepas pertempuran dia kebetulan jadi tawanan, maka jadi budak. Nah, sekarang kita fokus pada anak kecil. Anak kecil kita nggak tahu nih anak agamanya Islam atau bukan. Wa yuhkamu lis-sabiyyi bil Islam, dihukumkan seorang anak dia itu Islam inda wujudi salasati asbab, ketika didapati 3 sebab. Sebab pertama, ayyus lima ahadu abawaihi, masuk Islam salah satu dari 2 orang tuanya, entah bapaknya entah ibunya, apalagi dua-duanya. Salah satu masuk Islam, anaknya yang kecil dihukumkan Islam, maka dia mesti tahu. Kalau misalnya ada mu'allaf, dia masuk Islam, anaknya yang kecil-kecil dihukumkan Islam. Andai kata istrinya tidak berkenan masuk Islam, anaknya ada 4 masih kecil-kecil, ini yang muslim yang udah masuk Islam, pertahankan anaknya, dia Islam. Jangan diparu-paru, 2 aja deh kayak kue ya, nggak bisa. Ketika salah satu dari kedua orang tuanya dapat hidayah masuk Islam, otomatis anak yang masih kecil berbeda. Kalau yang dewasa dikembalikan pada dia deh ya. Nggak boleh kita paksa, la ikraha fid din, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Yang kedua, sebab kedua, ayyus biyahu muslimun, ini anak ditawan oleh seorang muslim, munfaridan an abawaihi, terpisah dari kedua orang tuanya selepas perang. Kan tadi yang bisa jadi budak kan 2, otomatis begitu ditawan jadi budak, anak kecil sama wanita. Nah, sekarang si muslim dapati, lah ini tawanan anak kecil, dilacak orang tuanya mana, terpisah dia dari orang tuanya, maka ini anak dihukumkan Islam ketika dia sudah terpisah dari kedua orang tuanya, muslim yang rawat, yang asuh. Yang ketiga, auyu jadalakiton, atau ditemui itu anak dalam keadaan lakit ya. Lakit tuh kalau bahasa kita anak pungut ya. Kalau kita yang bilang anak pungut kan masih ketahuan orang tuanya, kita angkat anak. Ini bukan, ketemu di jalanan, nemu orok, ya Allah, tega banget orang nemu orok. Nah, ketemunya di mana? Fi daril Islam, di negeri orang Islam. Kita nggak usah melacak, nih anak muslim apa bukan orang tuanya. Nah, udah dihukumkan Islam karena lokasi ditemukannya di negeri. Ketemu di Indonesia, mayoritas bangsa kita apa? Muslim, dihukumkan muslim. Itulah pembahasan tentang jihad ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya hukum harta ghanimah. Ada yang ingin bertanya? Tafadhal. Ya, Pak Nasir. Ya.
Itulah kaum muslimin dalam hal ini suka abai. Dosa itu fardu kifayah, menjadi kewajiban orang sekampungnya itu mempertahankan bahwa dia sudah Islam, kan dia sudah bisa perlihatkan bukti-buktinya. Jangan dibilang, ah mantu saya emang keluarganya non muslim, biarin itu milik mereka. Jangan, ya jangan, kasihan dia sudah masuk Islam, ketika mati diperlakukan sebagaimana agamanya dulu. Dia mah kagak ada urusan, nggak ada dosa. Cuma yang dosa yang hidup nih kaum muslimin, membiarkan itu. Suka terjadi begitu. Makanya ketika dia masuk Islam, lengkapi ya, dia punya data-datanya. Jadi kaum muslimin ketika ada pihak keluarganya dengan dalih merebut, ini keluarga kami, betul secara nasab keluarga Anda, tapi dia sudah Islam, kami yang lebih berhak, kaum muslimin, memperlakukan dia saat mati sebagai muslim. Memang untuk hal itu kerap kali terjadi, kitanya yang abai, nggak punya kepedulian, biarin aja itu keluarganya, begitu alasannya. Ini masalah agama, wallahu a'lam. Ya. Jadi misalnya bisa dilaporkan ke RT, ke RW, pihak majelis ulama, untuk apa? Mempertahankan dia sudah Islam. Jangan dilepasin begitu aja. Wallahu a'lam. Ya. Kalau tidak terpenuhi 7 syarat, tidak wajib. Nanti ada syarat-syaratnya lagi ya. Kalau itu mah masalah apa? Narasi ya. Ketika tidak terpenuhi syarat jihad, tapi pelakunya mengatasnamakan jihad. Atau dibalik, ketika terpenuhi syarat jihad, pihak lawan menarasikan sebagai teroris. Nah, kita harus pandai memilah ya, betulkah ini teroris yang sebenarnya dia memang pejuang. Nah itu yang dinarasikan. Zionis bagaimana ya, kaum muslimin di Palestina ya, dia berusaha menarasikan ini Hamas itu teroris. Lah yang dia yang menjajah, tapi masih berusaha menarasikan seperti itu. Jadi pintar-pintarnya kita memilah ya. Kalau yang di Palestina sangat-sangat cukup syarat terpenuhi ya, wajib dia mempertahankan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin.